Pengertian koperasi. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aluran yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Tujuan koperasi: 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Dan kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Dan ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Ciri-ciri koperasi: meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Keanggotaan atas kesadaran anggota dan tanpa paksaan. Kegiatan berdasarkan gotong royong. Kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi rata. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Fungsi koperasi: membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggota secara khususnya dan masyarakat secara umum guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Perkenalkan, nama saya Nabila Armayanti, NIM 213044220. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia awal mulanya diperkenalkan oleh seorang pamong, Raja Pati Arya Widya Atmaja, pada tahun 1896. Ide awalnya ketika Pati melihat banyak pegawai negeri yang tersiksa karena banyak yang terjerat oleh rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Kenapa koperasi di Indonesia sulit berkembang? Itu dikarenakan kalah saingnya dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberian modal, kredit, atau lembaga penyimpanan seperti perbankan. Ada juga jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia, yaitu koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pertanian, koperasi pemasaran, dan banyak lainnya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dayati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila Armayanti, perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi yang ada di Pekanbaru. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian negara. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terus mendukung kesejahteraan para pelaku UMKM di Pekanbaru agar lebih berkembang dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Jumlah koperasi yang ada di Kota Pekanbaru dalam 5 tahun terhitung dari tahun 2016 sampai di tahun 2021 semalam mengalami terus peningkatan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Milik Kecil Menengah atau Diskop UMKM, peningkatan capai dengan ratusan koperasi. Pada tahun 2016, total jumlah koperasi yang terdata sebanyak 949 buah dengan rincian koperasi aktifnya sebanyak 379, koperasi yang tidak aktif sebanyak 570. Dengan jumlah koperasi yang rutin melaksanakan rapat anggota atau RAT sebanyak 177. Pelaksanaan RAT diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 26 ayat 1 yang disebutkan rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 tahun. Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru mencatat ada pertumbuhan 20 unit usaha koperasi baru di wilayah setempat dari 1052 unit pada tahun 2019 naik menjadi 2020 yaitu sebanyak 1074 unit. Ini buah upaya dari pembinaan koperasi yang selama ini kami lakukan. Dengan demikian, jumlah perkoperasian yang aktif juga bertambah seiring pembinaan yang diberikan dari tahun 2019, hanya 392 yang aktif menjadi 413 koperasi yang aktif hari ini. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru. Secara spesifik, upaya yang perlu dibuka meliputi perluasannya akses pasar agar terciptanya peluang dan permintaan terhadap produk-produk koperasi dan UMKM sebagai anggota. Pelaku usaha UMKM fokus pada produksi tanpa dipusingkan dengan masalah pemasaran. Pemanfaat digital marketing menjadi pilihan utama. Koperasi juga perlu dibangun pada sektor-sektor yang banyak dibutuhkan masyarakat seperti rumah sakit yang dirasakan sangat mahal dapat dimulai dari pelayanan klinik kesehatan, hospitality, jasa perhotelan,
kuliner, penyediaan sarana tempat tinggal seperti perumahan atau apartemen, dengan berbagai model pelayanan, bahkan sektor pendidikan yang dikelola oleh koperasi seperti Cooperative University. Inilah contoh dari beberapa koperasi yang telah mendapatkan penghargaan secara nasional, yaitu Koperasi Kredit Tunas Muda dari Rokan Hilir, KUD Trainee Maju dari Indragiri Hulu, KUD Sumber Makmur dari Pelalawan, KUD Kampar dari Kampar, dan KUD Jaya Makmur dari Siak. Itulah beberapa dari koperasi yang telah berhasil berkembang sangat besar hingga menjadi role model bagi koperasi-koperasi yang lain.